Assalamualaikum sahabat, saya mohon maaf tadi video saya terputus ya. Ini saya lanjutkan Holland Pirate part 2 ya. Jadi sahabat, kita karena alatnya tidak memadai ya. Jadi saya untuk yang kedua ini saya hanya akan mengeringkan saja ya. Sebatas nanti akan saya roasting ulang itu, cuman tadi ada yang sudah saya roasting ya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke sahabat, ini sahabat, jadi ini bawahnya sudah menghitam ya, atasnya masih berbentuk pirit. Nah, kita tidak bisa lanjutkan karena ternyata seng ini tidak kuat sahabat, bisa jebol ya. Jadi kasihan kalau jebol sampai ke bawah. Oke, tapi saya kasih lihat ke teman-teman ya, kepada para sahabat ya, hasil roastingan yang pertama tadi yang kita sudah ambil ya. Jadi ini dia sahabat. Jadi tandanya kalau udah matang itu merah kayak gini ya. Sebenarnya ini belum terlalu halus sahabat, tapi nggak apa-apa lah, karena kalau mau sangat halus kita harus menggunakan penumbuk besi itu ya. Ini terus terang, ini sampel yang dikirim saat teman kita kemarin dari Bandung kemarin tuh, tidak saya haluskan lagi, jadi apa adanya seperti ini. Ini akan kita cuci lagi sahabat ya. Jadi tapi sebelum saya mencuci tadi habis di roasting, saya menggunakan magnet ya. Saya magnet ulang bahan ini, saya pisahkan yang mana yang masih menempel setelah di roasting ya. Nah, jadi sahabat, saya pisahkan lagi yang sudah di roasting. Cuma walaupun saya pisahkan material yang menempel itu, tetap nanti akan kita proses ya, tapi berbeda tempat, maksud saya itu wadahnya berbeda. Nah, ini teman-teman, ini nempel teman-teman. Jadi saya ambil yang menempel seperti ini, saya pisahkan di sini ya sahabat ya, tapi ini tetap kita proses nantinya. Jadi sahabat, banyak teman-teman di grup, apalagi kadang-kadang itu yang pemula ya, yang masih awam, jadi mereka melihat pirit berkilau itu mereka udah nyangka bahwasanya itu adalah logam emas atau perak ya, karena mereka melihat berkilau ya, putih ya. Ada juga yang kuning bilang emas. Enggak sahabat, jadi beginilah sahabat, kalau pirit itu sudah di roasting dia berubah merah kayak gini. Dan ada juga teman-teman yang bilang, nih saya punya bahan batu full logam. Nah, yang dibilang itu sebenarnya udah kandungan kayak pirit, cuman ada yang kayak kadang padat kan. Jadi seperti batu kalau dibelah udah padat, tapi kalau ditumbuk dia masih hancur. Dan memang sebelum kita roasting bahan-bahan seperti sebagian dia tidak menempel magnet teman-teman. Jadi kalau kita tes magnet dia nggak nempel. Tapi setelah kita tumbuk halus, kita roasting, pasti teman-teman ada yang nempel. Karena rata-rata pirit itu mengandung besi teman-teman. Jadi kandungan pirit ini seng, besi, timah ya, logam pengotornya. Jadi seperti ini sahabat, inilah kalau sudah di roasting ya. Jadi tadinya benda yang berkilau, batuan yang berkilau seperti besi ataupun seperti emas kuning, setelah di roasting jadinya seperti ini sahabat. Nah, ini saya hanya memisahkan saja yang ini ya, yang menempel ya, yang tidak menempel, dan mengurangi saja ini sebenarnya, karena pada umumnya logam pengotor itu pada pirit itu adalah besi. Nah, jadi kan bisa dipisahkan. Nah, ini sahabat akan kita cuci sahabat ya, cuman kalau bisa cuciannya jangan dibuang airnya, jadi ditampung di dalam apa wadah ya, apa pakai toples ya. Kayaknya kalau mau dimagnetin terus nggak selesai ini. Yang kira-kira kuat nempel aja saya ambil ini, karena ya memang dominan besi sih kalau pirit itu.
Baik sahabat, langsung saja kita cuci ya. Langsung saja kita cuci. Kita cuci, tapi kita siapkan terlebih dahulu wadah ya, tempat menampung cuciannya ya. Jadi biar tidak ada yang terbuang maksudnya. Oke sahabat, kita cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sahabat, kita cuci ya. Kita buang, kita bersihkan. Sebenarnya yang merah-merah ini sahabat, nah airnya berubah merah ya, ini dominan sebenarnya besi ya. Jadi kita buang, yang kita pisahkan ya. Walaupun nanti setelah ini akan lagi kita proses menggunakan kimia di treatment dulu ya. Kalau kata para master sebenarnya bagusnya pakai H2O2 dulu. Ini saya belum tahu ini kelanjutannya nanti, apa saya beli H2O2 dulu, apa saya langsung asam sulfat. Jadi fungsi H2O2 itu sahabat hanya untuk merenggangkan ya, merenggangkan antara logam dan material pengotor seperti sulfur ya. Jadi pada saat dilakukan direndam H2SO4, dia langsung larut logam pengotornya. Oke sobat, kita pisahkan ya. Air yang berwarna merah ini mengandung besi sahabat. Jadi kita cuci sampai airnya jernih ya. Dan ini saya tampung agar ada kemungkinan mungkin ada yang terikut logam berharganya ya. Jadi jangan sampai terbuang maksud saya. Itu air cucian juga nanti akan kita olah juga. Jadi sahabat, kalau seandainya habis merosting ini ya, mungkin melihat ada material pirit kita ada yang berubah putih seperti tepung ya, jangan dibuang sahabat. Atau jangan dianggap remeh sahabat, karena terkadang logam-logam perak itu juga berwarna putih sahabat, seperti tepung. Timah juga bisa jadi sih, nanti yang akan menentukannya kimia ya. Kalau sudah kita kimia yang mana itu logam berharga, nanti kalau sistem asam sulfat sobat, treatment pertama ya, asam sulfat itu untuk membuang kandungan besi, seng, timah, dan juga bisa melarutkan kandungan tembaga ya. Nah setelah kita ini asam sulfat, nantinya akan kita treatment lagi, kita rendam lagi, kita bersihkan, cuci bersih pakai air panas, kita rendam menggunakan apa, HNO3 ya, atau asam nitrat. Jadi fungsi asam nitrat ini untuk melarutkan logam ya, logam pengotor selain emas dan palladium sobat. Bukan, maksud saya platinum sobat. Jadi logam platinum tidak bisa larut ya di nitrit ya. Nah, sebagian dia larut juga, cuman ada juga yang tertinggal kalau di nitrit itu. Jadi tapi dominan perak semua larut dalam nitrit. Jadi kalau sudah dikasih HNO3, kemungkinan besar apa namanya, ibaratnya material pengotornya akan hilang sahabat ya, bukan hilang, larut. Dan nanti jika mau diambil juga bisa, seperti perak. Kalau perak itu mengendapkannya sobat pakai air garam ya. Jadi nanti air cukiman bekas apa HNO3, cairan HNO3 ya, di kita nanti kita bisa ambil ya kandungan peraknya menggunakan larutan air garam ya. Setelah dinetralkan dulu sebelumnya air HNO3 nya dengan urea ya, lalu kita masukkan garam, nanti akan menetap ke bawah. Nanti teman-teman saya juga akan bikin videonya, tapi belum sekarang ya. Ini kita treatment dari awal. Jadi sahabat, mengolah logam itu butuh kesabaran sahabat, jadi nggak ada yang instan ya. Ada teman saya yang bilang, aduh saya kalau yang kayak gini males. Ya, saya bilang kalau udah yang mau jadi ketukar emas, kata saya kan.
Di sana perak ada, emas ada. Ini kan kita mengolah bahan alam sobat. Jadi mengolah bahan alam ini sobat, tantangannya luar biasa. Karena kenapa tidak sama seperti alat-alat elektronik ya. Kalau alat elektronik itu dia memang udah dipastikan ada logam berharganya ya, seperti emas, palladium ya. Tapi kalau untuk pirit ini butuh proses panjang sahabat. Jadi ini seperti ini aja kan, sudah kita roasting, kita cuci kayak gini kan, kita cuci sampai airnya jernih ya kalau bisa ya. Cuman lama kalau langsung jernih. Pokoknya intinya bersih aja dulu, membuang. Perlu sahabat ketahui, itu yang merah-merah itu kandungan besi sobat ya. Yang merah ini sobat.